Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mental disorder, mata kuliah patologi dan rehabilitas sosial yang diampu oleh Bapak dosen Junaidi MPSI Psikolog. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Komariah, NPM 19040320012 dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Metro Lampung. Apakah kalian tahu apa itu mental disorder? Penderitaan batin dalam ilmu psikologi dikenal sebagai mental disorder. Secara lebih sederhana, mental disorder atau kekalutan mental adalah gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang harus diatasi, sehingga yang bersangkutan bertingkah laku secara kurang wajar. Mari kita lihat cuplikan film berikut ini. You please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Jika kalian telah menonton versi full film tersebut, pasti kalian mendapatkan banyak pelajaran yang kalian ambil. Dari film tersebut dapat kita pelajari bahwa gejala permulaan bagi seseorang yang mengalami mental disorder atau kekalutan mental adalah yang pertama yaitu nampak pada jasmaninya, yaitu sering merasakan pusing, sesak nafas, demam, dan nyeri pada lambung. Yang selanjutnya yaitu nampak pada kejiwaannya, yaitu akan merasakan cemas, ketakutan, patah hati, apatis, cemburu, dan mudah marah. Tahap-tahap gangguan kejiwaan adalah yang pertama yaitu gangguan kejiwaan nampak pada gejala-gejala kehidupan si penderita, baik jasmani maupun rohani. Yang selanjutnya yaitu usaha mempertahankan diri dengan cara negatif. Dan yang terakhir yaitu kekalutan mental merupakan titik patah atau mental breakdown, dan yang bersangkutan mengalami gangguan. Sebab-sebab timbulnya mental disorder. Yang pertama yaitu kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau mental yang kurang sempurna. Yang selanjutnya yaitu terjadinya konflik sosial budaya. Dan yang terakhir, cara pematangan batin yang salah dengan memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial. Proses mental disorder yang dialami seseorang mendorongnya ke arah positif dan negatif. Yang termasuk mendorong ke arah positif yaitu trauma jiwa yang dia alami dijawab dengan baik,
sebagai usaha agar tetap survive dalam hidup. Misalnya, melakukan sholat tahajud ataupun melakukan kegiatan yang positif setelah kejatuhan dalam hidupnya. Yang mendorong ke arah negatif yaitu trauma yang dialami diperlarutkan sehingga yang bersangkutan mengalami frustasi, yaitu tekanan batin akibat tidak tercapainya apa yang diinginkan. Bentuk-bentuk mental disorder. Yang pertama yaitu psikopat. Psikopat adalah bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. Penderita psikopat tidak pernah bisa bertanggung jawab secara moral dan selalu berkonflik dengan norma-norma sosial dan hukum. Karena sepanjang hayatnya, orang yang bersangkutan hidup dalam lingkungan sosial yang abnormal dan immoral yang diciptakan oleh angan-angannya sendiri. Yang kedua yaitu psikoneurosa. Psikoneurosa merupakan sekelompok reaksi psikis yang ditandai secara khas dengan unsur kecemasan dan secara tidak sadar ditampilkan dengan penggunaan mekanisme pertahanan diri. Psikoneurosa adalah bentuk gangguan atau kekacauan fungsional pada sistem pensarafan, termasuk disintegrasi dari sebagian kepribadiannya. Tidak ada kontak dengan lingkungan sekitarnya dan relasi dengan dunia luar sedikit sekali. Yang ketiga yaitu psikofungsional. Psikofungsional merupakan disorder mental secara fungsional, kepribadian dan maladjustment sosial yang berat. Penderita tidak mampu mengadakan relasi sosial dengan dunia luar, sering terputus sama sekali dengan realitas hidup, lalu menjadi incompetent secara sosial. Terdapat pula gangguan pada karakter dan fungsi intelektual. Yang keempat yaitu skizofrenia. Skizofrenia adalah bentuk kegilaan dengan disintegrasi kepribadian, tingkah laku emosional dan intelektual yang ambisius atau majemuk, dengan terganggu secara serius, mengalami regresi atau dementia total. Pasien banyak melarikan diri dari kenyataan hidup dan berdiam dalam dunia fantasi. Yang kelima yaitu psikosa manis depresif. Psikosa manis depresif merupakan kekalutan mental serius berupa gangguan emosional atau ekstrim, terus-menerus bergerak antara gembira, tertawa-tawa atau elation sampai dengan rasa depresif, sedih, putus asa. Pasien dihinggapi ketegangan-ketegangan afektif dan agresi yang terhambat-hambat dengan impuls-impuls kuat akan tetapi pendek-pendek dan tidak bisa dikontrol atau dikendalikan. Dan yang keenam yaitu psikosa paranoia. Psikosa paranoia adalah gangguan mental yang amat serius. Di antaranya memiliki ciri-ciri timbulnya banyak delusi yang disistematisasikan dan ide fixed yang kaku serta salah. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi mental disorder di antaranya yaitu yang pertama, tetap aktif olahraga teratur dan menjaga kebersihan serta penampilan diri dapat membantu mempunyai perasaan positif. Yang kedua yaitu melibatkan diri dalam kelompok. Yang ketiga, ikut dalam kegiatan atau klub, bertemu teman secara teratur dalam suasana menyenangkan, serta sportif, mempunyai sahabat, tempat saling berbicara, ikut kursus-kursus atau mempelajari hal baru. Yang keempat yaitu menerima diri sendiri. Yang kelima, relaksasi. Yang keenam, menghindari alkohol dan narkoba. Yang ketujuh, makan secara sehat dan teratur. Yang kedelapan, mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kesembilan, kenali gejala kesehatan mental yang terganggu. Yang kesepuluh, mencari bantuan. Di samping itu dapat dilakukan dengan terapi agama. Bila seseorang sakit secara fisik, maka akan berkonsultasi pada dokter. Kita semua unik dan berbeda satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang mempunyai kelemahan seperti halnya kelebihan. Terimalah serta cintailah diri sendiri secara wajar.
Sekian penjelasan dari saya. Pastinya banyak kesalahan dan kekurangan. Saya pribadi memohon maaf. Jika ada masukan dan saran, mohon ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.